Pernahkah kamu merasa bahwa musuh terbesarmu sebenarnya bukan masalah yang sedang kamu hadapi, melainkan caramu menolak kenyataan bahwa masalah itu ada? Kita sering terjebak dalam perang batin yang melelahkan, berteriak pada masa lalu yang tidak bisa diubah, dan memprotes takdir dengan kalimat seharusnya tidak begini. Namun, semakin keras kita memukul dinding kenyataan, semakin hancur pula perasaan kita sendiri. Di dalam video ini, kita akan belajar mengenai sebuah keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk terus melawan, melainkan keberanian untuk berhenti bertengkar dengan keadaan. Kita akan membedah bagaimana penerimaan radikal bisa menjadi pintu keluar dari kecemasan yang selama ini mengikatmu. Jika hari ini kamu merasa lelah karena segalanya tidak berjalan sesuai rencanamu, ambillah jeda sebentar. Mari kita belajar bagaimana cara menerima hidup apa adanya tanpa harus kehilangan harapan untuk masa depan. Halo semua, selamat datang di Jeda 1 Menit. Ruang kecil di mana kita bisa berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup dan mendengar kembali suara diri kita sendiri. Sekarang, mari kita menepi sejenak ya. Kita seringkali merasa lelah luar biasa bukan karena beban fisik yang kita panggul, melainkan karena perang batin yang tidak pernah berhenti melawan kenyataan. Kita sering kali bergumam. Contohnya, seharusnya tidak begini. Atau contoh kalimat lain, kenapa harus aku yang mengalami ini? Kita sebetulnya sedang membuang energi vital untuk memprotes sesuatu yang sudah terjadi. Secara psikologis, perlawanan ini adalah upaya ego untuk menolak ketidakberdayaan. Namun ironisnya, semakin kita melawan, semakin kita merasa terjepit oleh keadaan yang tidak bisa kita ubah. Dalam observasi yang lebih tajam, kita melihat bahwa penderitaan manusia sebetulnya memiliki 2 lapis. Lapis pertama adalah rasa sakit itu sendiri. Contohnya, kegagalan atau kehilangan. Dan lapis berikutnya atau lapis kedua adalah penolakan kita terhadap rasa sakit tersebut. Seringkali, lapis kedua inilah yang jauh lebih menyiksa. Kita lalu menghabiskan malam-malam tanpa tidur hanya untuk menyusun skenario andai saja yang sia-sia, seolah-olah dengan membenci masa lalu, kita bisa memperbaikinya. Padahal, masa lalu adalah dinding yang keras. Semakin kuat kita menabraknya dengan penolakan, semakin luka batin kita dibuatnya. Kita perlu menyadari bahwa dunia tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada naskah yang kita tulis di kepala kita. Banyak dari kita yang tumbuh dengan ilusi bahwa jika kita menjadi orang baik dan bekerja keras, maka hidup akan memberikan hasil yang linear dan adil. Sayangnya, realitas adalah sebuah sistem yang jauh lebih kompleks dan acak. Ketidaksiapan kita menerima keacakan ini membuat kita sering merasa dikhianati oleh nasib. Padahal, nasib hanya menjalankan tugasnya sebagai guru yang seringkali memberikan pelajaran melalui cara yang tidak kita sukai. Tahap awal dari kedamaian adalah berhenti memandang hidup sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Selama kita masih memandang kenyataan yang pahit,
sebagai kesalahan semesta, kita tidak akan pernah bisa belajar darinya. Penerimaan dimulai saat kita menurunkan senjata batin kita, lalu berhenti berteriak pada sunyi, kemudian mulai mengakui dengan jujur bahwa hidup saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dan di balik pengakuan jujur itulah, sebuah ruang untuk bernafas akan kembali terbuka lebar. Ada sebuah kearifan kuno yang mengajarkan bahwa sesuatu yang retak justru memiliki cerita yang lebih dalam daripada sesuatu yang mulus dan baru. Dalam hidup kita, retakan itu bisa berupa impian yang patah, karir yang stagnan, atau bahkan hubungan yang gagal. Kita seringkali merasa malu dengan retakan-retakan tersebut, lalu berusaha menutupinya dengan topeng kesempurnaan di hadapan orang lain. Padahal, dengan menolak bagian hidup yang cacat tersebut, kita sebetulnya sedang menolak sebagian dari identitas manusiawi kita sendiri yang paling otentik. Menerima hidup apa adanya berarti belajar untuk mencintai proses pertumbuhan yang tidak estetik. Kita belajar bahwa keberhasilan tidak selalu harus terlihat seperti kemenangan yang gemilang di atas panggung, karena kadang keberhasilan hanyalah kemampuan untuk bangun dari tempat tidur dan tetap melanjutkan hari meskipun hati terasa berat. Sebuah psikologi penerimaan yang radikal mengajak kita untuk memeluk seluruh spektrum pengalaman kita, termasuk rasa sedih, malu, dan kecewa, tanpa mencoba untuk segera memperbaikinya, seolah-olah perasaan itu adalah penyakit. Jika kita melihat ke alam, kita tidak pernah protes pada pohon yang tumbuh miring atau gunung yang puncaknya tertutup kabut. Kita menerimanya sebagai bagian dari lanskap yang alami. Namun, mengapa kita begitu kejam pada diri sendiri saat kita tidak tumbuh dengan lurus atau saat masa depan kita tertutup kabut? Keindahan sejati justru muncul saat kita berani menunjukkan sisi rapuh kita dengan penuh martabat, mengakui bahwa meskipun kita terluka, kita akan tetap menjadi bagian dari harmoni semesta yang besar. Penerimaan ini mengubah cara kita memandang kegagalan. Ia bukan lagi menjadi sebuah titik akhir yang memalukan, melainkan menjadi sebuah tekstur yang memperkaya karakter batin kita. Seperti seni kintsugi yang merekatkan keramik pecah dengan emas. Pengalaman pahit yang kita terima dengan lapang dada akan menjadi garis-garis emas yang membuat jiwa kita menjadi jauh lebih berharga dan jauh menjadi kuat dibandingkan sebelumnya. Kita tidak lagi menjadi manusia yang dangkal karena hanya mengenal kesenangan, melainkan menjadi manusia yang dalam karena telah berani memeluk kedukaan. Obsesi kita terhadap kendali adalah akar dari banyak kecemasan modern. Kita merasa harus bisa mengatur opini orang lain tentang kita, mengatur kecepatan sukses kita, hingga memastikan orang-orang yang kita cintai tidak akan pernah mengecewakan kita. Beban untuk menjadi sutradara atas segalanya inilah yang membuat hidup menjadi terasa sangat berat. Observasi terhadap kehidupan menunjukkan bahwa sebetulnya kita hanya memiliki kendali atas satu hal kecil, yaitu niat dan respon kita di saat ini. Sisanya adalah milik waktu, milik orang lain, dan milik takdir.
Psikologi pelepasan mengajarkan kita perbedaan antara mengabaikan dan melepaskan. Mengabaikan adalah tindakan lari dari tanggung jawab, sedangkan melepaskan adalah tindakan mempercayakan hasil akhir pada sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri setelah kita melakukan yang terbaik. Saat kita melepaskan kendali yang semu, kita sebetulnya sedang meletakkan beban yang memang bukan hak kita untuk memanggulnya. Kita berhenti menjadi Tuhan kecil bagi hidup kita sendiri dan mulai menjadi pengamat yang bijaksana bagi alurnya. Ada sebuah ketenangan yang magis saat kita akhirnya berani berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan itu tidak apa-apa." Ketidakpastian bukan lagi menjadi ancaman yang menakutkan, melainkan menjadi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Seringkali, hal-hal terbaik dalam hidup justru datang saat kita berhenti mengatur-ngatur bagaimana seharusnya kebahagiaan itu datang menjemput kita. Dengan melepas kendali, kita memberi ruang bagi hidup untuk mengejutkan kita dengan caranya yang unik. Melepaskan kendali juga berarti memaafkan diri sendiri atas semua keputusan salah yang pernah kita ambil di masa lalu. Kita sering menghakimi diri kita sendiri, diri kita yang dulu, dengan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang, dan itu adalah sebuah ketidakadilan batin. Terimalah bahwa di masa lalu, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang kamu punya saat itu. Dengan menerima masa lalu yang tidak bisa diubah, kamu memberikan izin bagi dirimu di masa kini untuk mulai membangun sesuatu yang baru dengan energi yang lebih segar dan bersih. Tujuan akhir dari perjalanan penerimaan ini adalah menjadi pribadi yang memiliki kedalaman seperti telaga yang tenang. Di permukaan, mungkin akan ada badai, ada dedaunan kering yang jatuh, atau ada batu yang dilemparkan oleh keadaan luar. Permukaan telaga mungkin akan beriak, namun di dasarnya yang dalam, segalanya tetap diam, dingin, dan tidak tergoyahkan. Kedewasaan batin bukan berarti kita tidak lagi merasakan sakit, melainkan kita memiliki ruang batin yang cukup luas untuk menampung rasa sakit itu tanpa harus hancur karenanya. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa kedamaian bukan berarti berada di tempat yang tanpa kebisingan atau tanpa masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah semua hiruk-pikuk itu karena batin kita sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk berubah supaya kita bisa merasa tenang. Sebaliknya, kita mengubah cara kita melihat dunia sehingga ketenangan itu muncul dari dalam. Ini adalah kemerdekaan sejati yang tidak pernah bisa dirampas oleh siapapun dan oleh situasi apapun. Sebagai penutup, kita diajak untuk melihat hidup bukan sebagai masalah yang harus dipecahkan, melainkan sebagai realitas yang harus dialami. Setiap hari yang kita lalui, baik yang cerah maupun yang mendung, adalah bagian dari nafas hidup yang utuh. Dan dengan menerima hidup apa adanya, kita sedang menghormati kehidupan itu sendiri. Kita berhenti menjadi kritikus yang pahit terhadap nasib dan mulai menjadi peserta yang aktif yang bersedia menari dengan musik apapun yang dimainkan oleh sang waktu. Pada akhirnya, pulanglah ke dalam dirimu sendiri. Terimalah setiap bagian dari perjalananmu, termasuk bagian-bagian yang ingin kamu lupakan. Di dalam penerimaan yang radikal, tidak ada lagi ruang untuk kebencian pada diri sendiri.
Kamu adalah rumah bagi jiwamu, dan hanya di rumah yang penuh penerimaan itulah kamu bisa benar-benar beristirahat. Selamat menerima, selamat melambat, dan selamat menemukan bahwa hidup yang apa adanya ini sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk membuatmu tetap utuh. Kalau video ini terasa dekat denganmu, mungkin kamu memang sedang butuh menepi sebentar. Terima kasih sudah mengambil 1 menit untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin ruang kecil untuk berhenti, bernafas, dan berjalan pelan bersama, kamu selalu bisa kembali ke jeda 1 menit. Sampai bertemu di jeda berikutnya.